Baik, selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Putra dengan PM 2478247. Mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cisco Packet Tracer dari 2.2.11 dengan judul Determine the DR and BDR. Oke, di sini sudah tertera ya, di bagian kiri kita lihat ada tabel, lalu tujuannya apa, skenario bagaimana, instruksi bagaimana. Kalian bisa download juga lebih jelasnya di Netacad. Lalu sini tujuan dari utama tugas ini kita membahas tentang pemilihan DR dan PDR pada OSPF ya. Dalam jaringan OSPF ini terutama pada jaringan multi akses seperti Ethernet yang mau kayak switch, router OSPF. Nah, ini nih perlu menentukan DR atau eh, designated routernya. Nah, router utama yang bertugas mengelola pertukaran informasi lalu routing OSPF pada segmen jaringan tersebut. Nah, BDR ini atau backup designs router. Nah, jadi router cadangan yang akan menghasilkan DR jika DR mati atau interface-nya down. Kalau ada drought hair, router OSPF bisa biasa yang bukan DR maupun BDR. Jadi hanya biasa. Tujuannya cara melihat router mana yang menjadikan DR dan BDR, apa yang terjadi jika DR dan BDR mati, lalu mengatur pemilihan DR BDR menggunakan OSPF Virtuality. Cara memaksa pilihan ulang DR BDR dengan perintah clear IP OSPF process. Lalu kita akan masuk ke langkah penyelesaian. Yang pertama, kita disuruh mengamati perubahan peran DR dan BDR ya. Pertama tunggu sampai kita lihat udah menjadi hijau semua ya. Kayak di sini. Lalu kita akan ketikkan di semua router. Pertama router RA dulu. Enable show IP OSPF naik board. Oke, di sini kita lihat sudah masuk naik board ID-nya. Setnya full BDR ya, atau BDR. Dua ya. Kita lihat sebelahnya. So, sini sama juga ya, full DR, full brother, dot hair. Di sini DR sama BDR aja. Coba kita lihat ke sini. OSPF naik board. Di sini BDR sama dot hair. Oke ya, kita lihat ya DR itu sama dengan RC, BDR itu RB, lalu RA kita lihat sama dengan dot hair. Jadi artinya di sini RC menjadi router utama SPF, lalu RB menjadi cadangan dan RA eh, menjadi router biasa gitu. Kemudian kita akan melakukan debugging pada RA dan RB dengan perintah debug IP OSPF ADJ. RA sama RB aja. Debug, debug IP IP OSPF ADJ. SPF aj- AJD adjacency events debugging is on. Nah, di sini sudah on ya. Kita akan ketikkan lagi pada RB. So, so IP OSPF apa tadi? IOSP, the book IP, book IP OSPF ADJ is on. Oke, tujuan dari perintah ini tuh untuk melihat perubahan adjacency dan pemilihan DR atau BDR secara langsung gitu. Nah, selanjutnya interface gigabyte 00 pada RC kita matikan ya. Kita shutdown. Oke, di sini sudah kita matikan ya, sudah merah, tandanya sudah kita matikan. Lalu kita jawab karena RC awalnya adalah DR, maka ketika RC mati, BDR akan naik
lalu menggantikan DR. Jadi hasilnya DR sama dengan RB, BDR sama dengan RA. DR. Yang kita lihat, so hmm, kita lihat di sini. Oke, lalu kita masuk lanjut ya. Kita nyalakan kembali interface yang tadi yang sudah kita matikan. Nah, sudah. Kita cepatkan saja. Oke, di sini sudah hijau ya. Nah, namun kita namun DR dan BDR ini tidak berubah kembali. RC tidak langsung jadi DR lagi walaupun sebelumnya dia adalah DR. Ini karena dalam OSPF pemilihan DR atau BDR ini bersifat non-preemptive. Artinya selama DR dan BDR yang aktif masih hidup, router router lain ini tidak akan merebut posisi tersebut gitu. Kemudian dari interface Gigabyte Ethernet 00 pada RB dimatikan kan karena RB saat itu adalah DR, maka RA yang sebelumnya BDR akan naik menjadi DR. Nah, RC kemudian menjadi BDR. Hasilnya DR sama dengan RA, BDR sama dengan RC. Setelah RB dinyalakan, posisi DR dan BDR tetap tidak berubah karena DR dan BDR ini yang aktif masih berjalan. Terakhir kita akan debugging dimatikan dengan undebug al. Debug al. Nah, kita lihat di sini nih. Ini sudah jalan tuh. Debug al. Oke, sudah. Nah, halo, kita masuk ke part 2 di sini. Part 2, part 2 itu kita akan mengatur varietas SPF agar router tertentu dapat ditulis sebagai DR atau BDR. Varietas yang diberikan adalah RA sama dengan 200, RB sama dengan 100, RC sama dengan 1. Konfigurasi pada RA ya, kita akan melakukan konfigurasi pada RA, interface gigabyte terminal 0. Oke. Lalu kita cek IP, OSPF, IP, OSPF, priority 200. Ya, di sini kita cek resultnya ya. Nah, di sini sudah berjalan. Sudah berjalan jadi 33 OSPF. Oke. Lalu kita konfigurasi pada RB sama juga. Semua beda. Jumlah 100-200 nya. Konfigurasi terminal. Terminal. Interface 3 Ethernet 0/0. IP OSPF prioritas 100. Ya, di sini nambah ya menjadi 66%. Sekarang tinggal RC. RC tadi kita dibuat suruh buat satu. RC kita suruh buat satu. Nanti terus interface IP OSPF prioritas satu. Oke, sudah 100 ya. Nah, sini saya akan menjelaskan semakin tinggi nilai priority, jadi semakin besar kemungkinan router menjadi DR. Jika priority sama, maka SPF akan melihat router ID tertinggi. Nah, setelah priority diubah, kan kita udah mengubah priority. Lalu kita akan melakukan pemilihan ulang. Ini nggak bisa langsung gitu, karena proses SPF harus di reset menggunakan perintah
clear IP OSPF proses. Nah, perintah ini dijalankan pada setiap router agar OSPF melakukan reaction ulang. Setelah proses OSPF berjalan, jaringan sudah kembali seperti biasa. Hasil akhirnya adalah ADR sama dengan RA dan BDR sama dengan RB. Nah, mungkin cukup video penjelasan dari saya. Jika masih banyak kekurangan dalam membuat video, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besar.